Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlis, peserta pelatihan bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kelas A A3, instansi SMP Negeri 2 Watampone. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan atau menyampaikan paparan hasil analisis tentang 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan analisis studi kasus yang dicontohkan atau dipaparkan di modul 3 ini, yaitu studi kasus keempat. Dalam studi kasus ini digambarkan, dapat saya gambarkan atau saya rincikan hasil analisisnya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama itu adalah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi berdasarkan hasil analisis kasus itu, nilai-nilai yang bertentangan itu yang pertama adalah nilai kejujuran vs keadilan. Ya, di satu sisi melanggar yang pelaku atau yang bersangkutan ini mengabaikan nilai-nilai kejujuran, atau temannya yang Rara tadi yang memungut dompet itu dari segi kejujuran itu tidak integritas kejujurannya tidak dimunculkan. Namun di satu sisi temannya Rara yang dalam hal ini Rani yang melihat itu dari segi kesetiaan, keadilan itu tidak serta-merta harus melaporkan dengan mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat dalam situasi kasus 4 itu ada beberapa orang. Yang pertama Rara, kemudian yang kedua ada Rani, kemudian ada Dina, dan ada Ibu Sri. Kemudian fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Fakta yang pertama bahwa di sebuah perpustakaan Rara sedang membersihkan, merapikan tempat dan menemukan sebuah dompet yang bukan miliknya, kemudian menaruh dompet itu di tasnya, atau kata lain dengan mengambilnya. Kemudian di satu sisi tidak menyadari bahwa salah satu temannya yang bernama Rani itu melihatnya, dan dompet yang diambil itu adalah dompet temannya juga yang bernama Dina. Kemudian guru yang bertanggung jawab sebagai pembina perpustakaan situ adalah Ibu Sri. Kemudian pengajuan benar salah yang mana bisa dilakukan. Untuk pengujian benar salahnya itu pertama memungut dompet itu untuk menguji kebenarannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kemudian melaporkan juga tidak bisa juga secara serta-merta, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian untuk pengujian benar salahnya itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, uji legal. Untuk menguji legalnya itu bahwa mengambil dompet atau barang yang bukan miliknya itu tentu itu melanggar hukum. Yang kedua, uji regulasi. Itu juga bertentangan dengan tata tertib atau peraturan yang ditetapkan di sekolah. Selanjutnya ada namanya uji intuisi. Itu akan dikembalikan apakah itu sesuai dengan hati nurani, dikembalikan apakah itu benar atau salah. Kemudian ada namanya uji panutan, apakah itu ditokohkan sesuai dengan perilaku idola yang kita idolakan. Kemudian ada namanya uji publik, kalau misalnya ini diberitakan keluar apakah itu berdampak negatif atau tidak. Nah, itu harus diuji semua. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan, yaitu pertama kebenaran melawan kesetiaan. Kebenaran dalam arti bahwa untuk menyampaikan ini bahwa tindakan yang dilakukan itu, melaporkan tindakan itu adalah sebuah kebenaran. Namun di satu sisi Rani ini adalah Rara ini adalah teman baiknya Rani dan juga Dina, yang tentu harus mempertimbangkan hal-hal untuk menjaga kesetiakawanan dan menjaga hubungan baik persahabatan.
Kemudian untuk langkah ke-6, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan? Ya, prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah mencari jalan terbaik, mencari alternatif lain. Apakah misalnya memanggil Rara untuk berbicara empat mata, atau dari hati ke hati tanpa harus mempermalukannya. Ya. Sekira seperti itu analisisnya, dan mudah-mudahan berdasarkan dari studi kasus ini kita bisa memperbaiki jika terjadi permasalahan di tempat kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan tidak terburu-buru dengan berbagai pertimbangan sehingga hasilnya berdampak baik untuk semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.